Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Zulfa dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas E dengan NIM 201211169. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tayamum. Untuk menghilangkan hadas kecil dan hadas besar, kita memerlukan air sebagai medianya. Namun, ada kalanya kita dihadapkan pada kondisi yang memaksa kita tidak dapat menggunakan air. Dalam kondisi seperti ini, syariat memberikan keringanan, yaitu dengan menggantikan air dengan debu atau yang biasa kita sebut dengan tayamum. Tayamum secara bahasa adalah menyengaja, sedangkan menurut syariat yaitu mengusapkan debu pada wajah dan kedua telapak dengan kedua tangan sebagai ganti dari wudhu atau mandi wajib. Sebagaimana ibadah-ibadah yang lain, tayamum juga memiliki syarat dan fardu. Ada dua udzur yang menyebabkan seseorang boleh melakukan tayamum. Yang pertama, karena ketidakadanya air, dan yang kedua, karena sakit yang tidak boleh terkena air. Syarat tayamum karena tidak adanya air yaitu yang pertama, tidak menemukan air, artinya dia telah mencari air dan ternyata tidak menemukan sama sekali, atau mungkin dia bisa menemukan air tetapi musuh atau hewan buas yang mungkin menghalanginya dan bahkan bisa mengancam nyawanya, atau dia memiliki air yang mencukupi untuk berwudu akan tetapi dia atau orang lain sangat membutuhkannya, semisal kehausan. Yang kedua, telah memasuki waktu sholat. Artinya, jika tayamum dilakukan sebelum waktu sholat, maka tayamumnya tidak sah dan wajib mengulanginya. Selanjutnya, menggunakan debu yang suci, bukan debu yang terkena air, terkena najis, dan bukan debu yang telah digunakan atau mustakmal, dan bukan debu yang tercampur dengan hal yang lain, semisal semen atau kapur. Itulah syarat yang harus terpenuhi bagi seseorang yang melakukan tayamum dikarenakan ketidakadanya air. Sedangkan syarat yang harus terpenuhi bagi seseorang yang melakukan tayamum dikarenakan sakit yaitu yang pertama, jika ia menggunakan air, maka akan bertambah sakitnya atau akan merusak fungsi organ tubuh atau bahkan bisa mengakibatkan seseorang itu meninggal dunia. Untuk syarat yang kedua dilakukan setelah masuknya waktu sholat. Yang ketiga, menggunakan debu yang suci. Itulah syarat-syarat yang harus terpenuhi bagi seseorang yang melakukan tayamum dikarenakan sakit. Sedangkan untuk fardu tayamum ada 4. Yang pertama niat, yang kedua mengusap wajah, yang ketiga mengusap kedua tangan sampai siku, dan yang terakhir yaitu tertib. Untuk lafaz niat itu sendiri yaitu nawaitu tayammuma listibahata sholati fardholillahi ta'ala. Adapun batasan wajah dan kedua tangan pada tayamum sama seperti batasan pada wudhu. Untuk tata caranya, yang pertama menepukkan kedua tangan pada debu disertai niat yang terus berlangsung sampai membasuh bagian dari wajah. Sebelum diusapkan, terlebih dahulu ditipiskan dengan cara menepukkan kedua tangan, lalu mengusapkan kedua tangan pada seluruh wajah. Selanjutnya, menepukkan kedua tangan di tempat yang lain. Selanjutnya, mengusapkan jari-jari telapak tangan pada anggota luar tangan kanan sampai siku-siku. Selanjutnya, mengusapkan bagian dalam telapak tangan kiri pada bagian dalam tangan kanan, mulai dari siku-siku sampai ujung jari jemari dengan tetap mengangkat ibu jari. Lalu mengusapkan bagian dalam ibu jari tangan kiri pada bagian luar ibu jari tangan kanan. Lalu mengusapkan tangan kanan pada tangan kiri dengan teknis yang sama. Selanjutnya menyela-nyelani jari-jari tangan kanan dan tangan kiri. Perlu diingat bahwa tayamum hanya bisa digunakan satu ibadah fardu atau beberapa ibadah sunnah. Saya contohkan, jika seseorang melakukan tayamum untuk melaksanakan sholat duhur dan ternyata sampai asar dia belum batal, maka dia harus tayamum lagi untuk melaksanakan sholat asar. Berbeda dengan ibadah sunnah, dia diperbolehkan untuk melakukan sebanyak apapun.